Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Malam ini kembali kita kedatangan tamu. Beliau ini sudah banyak pengalaman dan saya kira beliau juga adalah bahagian yang banyak berkontribusi terhadap daerah Kabupaten Kolaka Utara ini. Baik beliau pernah terlibat di perusahaan daerah, terus kemudian pernah jadi anggota legislatif, ya masih ketua DPD PKS. Artinya salah satu bagian daripada daerah ini, memang komponen daerah yang menentukan arahnya daerah ini adalah beliau salah satu pemimpin partai. Karena negara kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini kan terkait masalah politik, dan salah satunya adalah PKS. Saya kira tentu kita ini mendengarkan apa sih yang beliau sudah lakukan dan tengah dan yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Haji, artinya kita nih bincang-bincang santai aja, kita cerita-cerita tentang kemaslahatan Kabupaten Kolaka Utara. Tentu kita prihatin, kita berharap bahwa Kolaka Utara ini ya tidak terlepas dari tanggung jawab kita semua. Ini adalah merupakan kewajiban kita. Kalau boleh diibaratkan bahwa Kabupaten Kolaka Utara itu seperti perahu besar. Kita harus sama-sama menjaga. Satu orang saja yang bocor perahu yang besar ini, kalau tenggelam, maka seluruh penumpangnya itu tenggelam. Siapa penumpangnya? Kita lah, masyarakat Kabupaten Kolaka Utara ini. Iya. Oke Pak Haji, mungkin bisa bicara tentang perjalanan karir. Saya kira pendidikan mungkin pernah kita bincang-bincang tempo hari, perjalanan karir di Kolaka Utara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau bicara tentang perjalanan karir saya ini, sebenarnya banyak sekali apa yang pernah saya lakukan itu, tapi itu nantinya baik di sosial maupun di yang lainnya. Tapi yang mungkin yang formal itu di dalam karir saya itu, saya ini pernah jadi pegawai di perusahaan daerah PDAM Kolaka waktu itu. Tahun 2003. Kemudian mulai dari honor juga, yang gaji 75.000 Ustaz. 75.000 ya? Iya, sampai organik itu masih 75.000. Ya, luar biasa. Ya, jadi kalau sejarah di DPD Kolaka Utara itu, insya Allah itu ada sedikit campur tangan kita di situ. Ya, karena saya sendiri terlibat langsung dalam mulai dari tahap perencanaan awal sampai dengan seharusnya BBM Kolaka Utara. Jadi mulai dari pegawai harian, kemudian dikontrak, kemudian organik. Di organiknya itu nanti di tahun 2005, kemudian tahun 2006 resmi berdiri kan Kolaka Utara. Saya posisi waktu itu sudah bendahara unit Lasusua, ya, masih bagian dari Kolaka. Pada waktu Pak Haji Kamarudin sebagai pejabat Bupati Kolaka Utara, itu memberikan amanah kepada sebagai pelaksana Direktur PDAM Kolaka Utara. Ya, itu berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Kalau boleh kan sebetulnya ini mungkin berbagi pengalaman lah ceritanya. Kita cerita PDAM ini isinya. Kalau boleh tahu suka dukanya selama Pak Haji memimpin PDAM waktu itu, apa saja yang menjadi suka dan dukanya? Iya,
Kalau kita mau bicara suka dan dukanya, sepertinya di awal-awal kita lebih banyak dukanya. Ya. Kenapa? Karena kita dalam tahapan sosialisasi itu berhadapan dengan masyarakat yang sudah terbiasa dengan air gratis. Gratis, ya. Kemudian kita datang bawa PDM ini dengan air yang berbayar. Ya. Sehingga sebagian itu menerima, sebagian itu ada yang mengatakan, wah ini terlalu mahal ini. Nah, tapi lama-lama kelamaan, alhamdulillah mereka sudah paham bahwa ternyata yang dibayar itu bukannya sekedar ada jasa di dalamnya, kemudian ada administrasinya. Ya, jadi alhamdulillah bertahap dengan modal kita waktu itu 3 unit. Jadi ada unit kata Ranti Angin, kata Pakue dan Basusua. Jumlah pelanggan berapa waktu itu, Pak? Jumlah pelanggan saya tinggalkan itu kalau tidak salah belum sampai 1000-an waktu itu. Iya, belum sampai 1000-an. Itu lama sih bertahap, karena itu masyarakat sekarang gitu. Kalau Kota kan waktu itu untuk mendapatkan sumber air kan banyak sumber sumur atau air sungai, mereka mudah sekali mendapatkannya. Jadi salah satu hambatan kita waktu itu untuk mempercepat pelanggan itu adalah karena masih banyaknya air, masyarakat masih banyak pilihan. Waktu itu kita punya fasilitas waktu awalnya itu belum seperti yang sekarang ini. Dan yang jelasnya pada waktu itu juga jumlah penduduk di sini kan masih kurang. Ya, betul. Ya. Kalau sukanya ya kita ini saya sampaikan kepada karyawan bahwa menjadi pegawai PDM itu sebenarnya pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kita ini memberikan pelayanan tanpa memilih sama mereka. Kemudian kita menyenangkan orang, menyenangkan banyak orang, sehingga kalau kita niatkan itu ibadah itu salam, itu menjadi ladang amal bagi kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat waktu itu. Jadi motivasi sampai teman-teman, walaupun waktu itu dengan kondisi gaji yang ya sangat sedikit, karena waktu itu juga di Kolaka Utara sumber-sumber pendapatan masyarakat itu kan dari CP lokal itu kan luar biasa kan. Ya, dengan gaji kita pegawai waktu itu ya sangat tidak Pak Ustadz masih ingat waktu itu berapa jumlah pelanggan Pak Ustadz kemudian bukan lagi sebagai pelaksana, berakhir pelaksana direktur PJ direktur waktu itu, berapa jumlah pelanggan waktu itu Pak Ustadz? Saya kurang ingat pasnya, tapi seingat saya belum sampai 1000-an, mungkin sekitar 500 sampai. Iya. Sangat ini karena kalau pendapatan kita per bulan itu hanya sekitar 30 sampai 40 juta. Tapi dengan tarif yang 1000 sampai dengan 30 juta. Iya. Karena saya ingat waktu saya pertama masuk juga baru 60-an. 60-an kan ya, benar. Itu padahal ada jatuh sebelumnya. Iya. Saya ada Pak almarhum Ismail. Iya. Jadi memang di awal ya, artinya yang sulit itu kan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebetulnya PDAM ini adalah tanggung jawab bersama. Kan ini kan kebutuhan yang vital. Jadi cara kami dulu berikan pemahaman ke masyarakat yang menganggap air PDAM itu mahal. Karena begini, Bapak beli air aqua itu berapa harganya? Itu 2.500 kan? Ini air 1 kubik ini itu hanya 1.000 rupiah. Kita tahu kita 1 kubik Pak. Bilang berapa memang? Bilang sama dengan 5 drum air atau 1.000 liter. Jadi saya kasih gambaran sederhana Pak. Ini anak kita ini kita mau suruh angkut air dari sungai itu 1.000 liter, kita gaji 1.000 rupiah, kira-kira mau kan? Atau 5 drum? Iya. Saya saja waktu itu tidak mau Pak. Sementara kita ini diantarkan langsung masuk ke dalam rumah Pak. Setiap bulannya kita hanya bayar 1.000 rupiah per meter kubik. Itu sudah kita pakai mandi, cuci dan ini semua. Nah ini Pak Ustadz nih, kan dulu di PDAM
ya tentu suka dukanya ada. Terus kemudian sesudah itu 2 periode di DPR kan itu cukup lama sebetulnya. Jadi Allah gantikan itu harapan kita di PDAM itu rupanya situlah bahwa luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang kan kita ini menyangka bahwa kita gagal, padahal sesungguhnya Allah tunjukkan tempat yang lain untuk kita berhak itu sukses. Bahwa di PDAM kemarin itu kita tidak definitif. Sebenarnya Allah menginginkan kita di legislatif. Nah, kan itu terbukti sudah dilewati. Artinya gini, dua periode di legislatif itu kira-kira membandingkan kedua ini yang mana lebih ini betah perasaan lah. Pak pasti kan ada yang buat kita ini ada nyaman bekerja. Ya, saya di PDAM itu selama kurang lebih dari 2003 sampai 2018 kan. Jadi sebelum saya ke DPR itu saya tadinya pejabat itu 18 bulan 1,5 tahun. Tapi ya harapan kemarin mungkin bisa didefinitifkan. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tempat yang baik. Jadi saya tidak sampai menyelesaikan, kemudian saya diganti waktu itu, dan waktu itu saya diminta untuk ke posisi jabatan kepala bagian teknik. Teknik itu hanya kurang lebih 1 tahun. Ada harapan mau definitif. Ya, karena waktu itu saya kan sebagai pegawai yang pertama, yang mungkin senior ya. Ya. Terus kemudian tidak, karena Allah mungkin sudah yang ditunjukkan lah bahwa ini ada posisi yang lebih, mungkin perjuangannya lebih lagi. Memang kalau kita senantiasa ya sama sebetulnya. Kalau saya ini justru 3 periode definitif. Ya saya sih sebetulnya kemarin itu menjelang akhir ini tidak membayangkan, tidak berpikir mau jadi pelaksana tidak. Sebab memang saya sudah persiapkan semua untuk istirahat. Tetapi oleh Ibu Dewas menyampaikan ke saya bahwa laksanakan, sudah ada ini, sudah siap semua pokoknya. Saya lihat Pak Bupati masih memberikan ke kita untuk Pak PJ waktu itu. Saya menjalankan tugas selama 1 bulan. Tapi ternyata saya tidak tahu menahu tiba-tiba terbit SK, bukan tidak ke saya, bahkan SK yang pemberhentian itu. Lalu kemudian ya saya lihat karena sudah sampai di kantor itu yang di SK malah Pak Sekda. Ya saya kira itu juga bahagian dari perjalanan yang ini kan. Hanya memang yang perlu mungkin sedikit saya mestinya kan segala sesuatu itu harus terbuka, tidak dengan cara-cara begitu. Kan kalau bagaimana? Kalau daerah dikelola semau-maunya kan itu masalah itu. Maunya saya ini kan bagian daripada persoalan daerah kita yang harus betul-betul kita lihat, apalagi kita ini untuk kepentingan orang banyak. Saya kira itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada. Jadi ada ketentuannya bahwa ya ketika direktur selesai masa jabatannya, siapa dan belum ada direktur ini, ada ketentuannya bahwa yang bisa melaksanakan sebagai pejabat sementara itu adalah direktur lama kan? Iya. Itu berarti di Permendagri nomor 2 tahun 2007 itu jelas di situ itu, dan itu tidak dicabut. Karena sebetulnya Permendagri yang setelahnya itu dia hanya mengatur beberapa pasal. Termasuk status perusahaan dari PDAM menjadi perumda, terus kemudian masa jabatan direktur dengan dewan pengawas, jumlah dewan pengawas. Kalau pengelompokan PDAM masih tetap saya lihat masih di dalam peraturan yang baru itu. Jadi memang tidak semuanya artinya begitu kondisinya bahwa direktur lama atau struktural di bawahnya, struktur di bawahnya. Iya, artinya di bawahnya direktur itu kan ada kabar. Pokoknya biasanya itu disebutkan pegawai kedua. Ya, internal. Ya, tapi kan itulah yang terjadi. Saya kira ya yang hanya kita harapkan bahwa
harapannya harus prosedural, ya. Lalu kemudian ya ini kan untuk kepentingan daerah. Ini untuk kepentingan daerah. Sebab kalau menstabilkan perusahaan itu dengan cara misalkan dari BPD atau mengambil uang, saya kira kalau ada uang semua orang bisa, saya juga bisa. Malah kita kelola dulu itu dari keadaan kondisi sakaratul maut, dia dalam keadaan tidak berdaya, PDM saya masuk kan, masih ingat kan disclaimer waktu itu kita berjuang, apalagi kita jauh pengawas. Kita berjuang pada waktu itu selama 3 tahun, alhamdulillah secara skor PDAM Kolaka Utara terbaik se-Sulawesi Tenggara, dan itu pun dibuktikan ada penilaian kinerja dari BPP SPAN. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Ini tanpa subsidi, tanpa apa kita bisa lakukan. Ya saya kira itulah yang kita buat selama itu. Bahwa kemudian ada kekurangannya, ya tidak ada memang yang sempurna. Makanya seringkali saya ngomong dulu itu, Ustaz, kita ini operator kan? Operator. Jangan pernah kasih kita mobil PT baru disuruh lari Fortuner. Ya saya kira gitu. Jadi tapi sudahlah, itu kan cerita. Yang jelas kita berharap mudah-mudahan daerah kita ini bisa dikelola dengan profesional sehingga menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira mungkin juga ini sebagai pengurus partai, harapan kita kalau mau maju lagi menjadi kan salah satu bahagian kita ingin memberikan masukan kepada pihak-pihak penentu kebijakan agar melakukan itu dengan cara-cara yang elok, dengan cara-cara yang indah, yang kira-kira semua kalangan bisa terima dengan senyum. Saya kira itu. Ya sebenarnya hampir sama kita perjalanannya tadi itu dipilih. Saya waktu itu kan TJ juga selama 18 bulan itu juga tiba-tiba juga itu saya diganti, kemudian masuk ke teknik, tapi namanya kita sudah tidak terlalu nyaman waktu itu. Tapi selalu saya sampaikan insya Allah tempat yang akan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik. Saya kira kan bukan itu sebetulnya. Jadi waktu itu tahun 2018 sudah mulai tahapan-tahapan pemilu, dan saya putuskan dengan Bismillah saya tinggalkan PDM dan masuk ke partai politik dan mencalonkan diri. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin terpilih di PDM, dan sampai dengan tahun 2019 jadi 10 tahun di DPR itu. Dan selama juga kami di DPR itu, kami masih tetap diminta untuk membantu PDM dalam rangka pengembangan, perbaikan, dan kami ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas PDM waktu itu. Juga selama 22 tahun di DPR. Ya, alhamdulillah berkat kerjasama kita PDM tadinya itu dari saya sakit, dan sampai kepada kita baru kurang sehat sampai bahkan 1 tahun lebih cepat dibanding Kolaka Utara BTP waktu itu dari penilaian di laporan keuangan kita. Jadi sebetulnya kalau saya sih begini, yang kemarin itu agak sedikit memang sebab saya ini melaksanakan tugas. Kalau langsung di surat pemberhentian itu kan ada masalah sebetulnya SK pemberhentian. Tentunya kita ini memang sudah sampai waktunya. Dan saya memang sudah pamit. Saya kunjungi semua IKK-IKK. Saya pamit. Saya pamit. Artinya saya ingin pamit kepada teman-teman kasihan yang selama ini, karena PDM tidak akan menjadi apa-apa tanpa mereka. Saya itu kadang-kadang meneteskan air mata ketika melihat karyawan bisa bekerja siang dan malam itu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tapi itu juga artinya masih tetap saja tidak bisa kita memuaskan setiap orang kan? Saya kira itu. Kan memang kita ini pelayan publik begitu, melayani banyak orang itu, jangan kita berpikir bahwa semua orang bisa puas. Pasti saja ada hal-hal yang kita dapat lakukan. Terima kasih saya sampaikan kepada pelanggan. Kami ini terus terang tidak pernah menginginkan ada namanya pelayanan yang terhambat. Mungkin bapak-bapak ini sudah tidur, kami masih berpikir apalagi besok ini yang kita hadapi kan. Dan mungkin
kami sudah bangun masih tidur Hmm. untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk dalam rangka pelayanan. Maka waktu itu sampai kepada teman-teman dengan prinsip kemarin pelayanan prima itu, itu kualitas, kuantitas, Ya, dan kontinuitas kontinuitas. ini yang kita pertahankan. Tetapi kan itu namanya kita berhadapan dengan alam, kita berhadapan dengan ada saja hal-hal yang tidak bisa kita tanya segera, Iya, iya. sehingga ada gangguan. Oleh karena itu tidak ada pun dalam hati kita dan kita untuk menghambat namanya pelayanan. Tidak ada. Kita ini mesti istirahat dengan tenang juga. Iya. Andai kan tidak perlu, tidak ada yang terganggu. Kita ini Ya. hidup benar sehingga apa namanya semua merasa nyaman. Tapi itulah namanya kita berhadapan dengan benda mati ya pasti suatu saat kita berhadapan dengan alam pasti suatu saat ada hambatan-hambatannya. Tapi tidak ada satupun keinginan untuk apa namanya pelayanan tidak bagus. Semua itu inginkan yang bagus. Tapi itulah namanya memuaskan semuanya itu tidak mungkin pasti ada. Iya. Ya, jadi apa namanya? Saya berikan super buat teman-teman, silakan bekerja ikhlas. Ya, kalau kita bekerja ikhlas dari kontinuitas apa? Kualitas, kontinuitas bahkan kita sampai dengan kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Oh ya, kalau ikhlas itu kalau saya mengilustrasikan ikhlas itu sama dengan akar sebuah pohon itu yang kemudian ketanam menghidup sebatang kayu kan. Ketika kayu itu berbuah dan bermanfaat bagi manusia, sang akar tidak pernah muncul permukaan mengatakan saya lah yang makanya ikhlas, insya Allah Tuhan akan membalas lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi saya selalu kepada teman-teman daripada kalian kita ikhlas saja. Insya Allah dengan sendirinya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita bekerja dengan ada target atau ada hal lain itu tidak jelas akhirnya juga Ya. kita kecil kalau tidak tercapai. Ya begini. Jadi memang kalau kita melakukan sesuatu itu mengharap kepada sesama, Ya. siap-siaplah kecewa. Iya. Tetapi kalau kita mengerjakan segala sesuatunya mengharapkan ridho Allah, insya Allah Allah tidak akan, karena Allah tidak membutuhkan kita yang membutuhkan Allah. Berbeda kalau yang lain, mungkin memang ketika juga ada kebutuhannya tidak terpenuhi, ya sudah begitulah. Iya. Terkadang lah yang diharap lah yang terjadi. Iya. Ini Pak Ustadz nih. Jadi kita cerita PDAM tadi, sebetulnya yang itulah yang pernah saya katakan bahwa memang ada agak unik kita nih. Saya apa namanya gagal jadi PLT, tapi alhamdulillah berhasil jadi definitif. Tapi justru kita malah sukses jadi PLT ya. Sukses interview karena foto. Iya. Kan lama. Iya. Saya kalau saya lihat rapnya kemarin itu hanya 6 bulan, paling lama 6 bulan. Kita belum 1 tahun lebih luar biasa. Setahun lebih itu masa yang sangat lama artinya. Berarti 3 masa pejabatan juga kita. Iya, sama-sama 3 masa jabatan. Cuma kan PLT saya definitif sama-sama. Iya. Iya. Jadi selanjutnya ini kan tadi saya tanya sebetulnya mana memberikan ini kayaknya di DVR perasaannya itu lebih ini atau lihat. Terus kemudian kan ini mau ada seleksian lagi, ini seleksi direktur ini tidak ada niat kan masuk lagi. Ya kalau niat kemudian kalau niat untuk masuk ada niat ada. Kenapa kita mau membuat ini namanya? Kenapa? Tadi saya katakan bahwa menjadi pegawai bidang itu pekerjaan yang sangat mulia. Misal dengan niat yang tulus, artinya kita siap untuk masuk membantu mereka dari dalam rangka ini. Kalau mau baik, insya Allah juga karena saya tidak menganggap diri saya sebagai mungkin yang memperserahkan, tapi ada sedikit pengalaman. Karena bidang itu saya dari karyawan harian sampai pada definitif itu sampai menjadi direktur, sampai pada teknik kalau teknik pernah menjabat. Artinya kan bidang itu banyak identik dengan pelayanan teknik ini. Ini kan saya tanya ini ada niat berarti ada persiapan ke situ.
Ini kalau persiapan soal persiapan cuma karena juga sekarang bersamaan dengan pemilu ini ya. Kalau penjaringan itu terpilih mungkin ikut, kalau tidak terpilih. Tapi kalau misalnya sebelum pemilu ya sudah dipastikan tidak ikut kita karena ikut kontestasi. Ya. Oh iya. Ya, saya kira begini. Kan pada dasarnya kita ini mau berjuang untuk kepentingan daerah. Ya. Kalau tidak di PDAM, yang penting terpilih jadi anggota dewan. Kan sama saja kita kawal. Kita kawal. Jadi saya pikir itu sudah Allah yang punya untuk menentukan yang mana yang terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Dalam rekrutan direktur itu kita siap kompetisi. Cuma kalau mau dibawa ke politis atau hal lain itu ya itu mungkin lain lagi ceritanya. Karena kalau objek mau secara valid, insan segala persiapan gitu sudah siapkan. Ya, sudah siapkan. Karena kalau kita baca di aturan-aturan itu kan salah satunya memiliki pengalaman. Ya, usia tak sudah berapa kalau boleh tahu? Kalau usia ini itu 52 tahun. 52? Ya, tapi berarti memang masih ya. Iya, karena kalau di aturan itu kan kalau dari eksternal kan 50, tapi internal itu kan 50. Tapi karena kita pernah jadi direktur, pernah jadi pengawas, ya makin dari internal PDAM, berarti kan masih umur kita kan. 60 tahun kan? 55 kan? Ya kalau internal. Jadi lewat 5, kalau 5 di atas 55 itu tidak bisa. Tidak bisa lagi. Bisa. Itu kalau aturannya. Ya. Entah kebijakannya itu tidak tahu lagi. Enggak, kita bicara aturan ini kan sebetulnya begini. Kebijakan dengan aturan itu yang saya sering katakan bahwa kebijakan dengan aturan itu yang manakah sebetulnya yang saya maksudkan itu kebijakan itu bukan melanggar aturan. Ya. Kalau melanggar aturan bukan kebijakan namanya. So gini, definisi kebijakan itu kan melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu. Apa yang ditimbang? Kalau kita mengukur panjang, pakai meter. Tidak boleh benda meter disuruh ikuti benda, tapi benda yang harus ikut meter. Kalau mengukur berat pakai kilogram. Pakai timbangan. Ya pakai timbangan. Tidak boleh timbangan ngikut benda. Kan seringkali kita salah maknai sebenarnya. Hak prerogatif. Apakah hak prerogatif itu absolut? Tidak. Hak prerogatif itu diatur oleh aturan undang-undang. Hanya yang dimaksud hak prerogatif di sini, tidak ada yang bisa berikan keabsahan kecuali nama yang bersangkutan. Tidak boleh diwakilkan. Hak prerogatif. Ya, salah satu contoh direktur PDAM yang punya hak prerogatif itu bupati. Tidak bisa bupati suruh asisten ke siapa tanda tangannya, tidak bisa. Bahkan kalau bicara tentang pemilik perusahaan itu bupati, tidak ada wakil bupati bahkan di situ. Pemilik perusahaan itu bupati. Dan di bawahnya bupati itu dalam strukturalnya itu dewas. Baru di bawahnya direktur. Kalau kita bicara struktural, karena memang perusahaan daerah itu asetnya dipisahkan, makanya anggarannya tidak dibahas di DPR. Kecuali daerah yang memberikan subsidi, kemudian memberikan penyertaan modal, ya dibahas di DPR, dan harus ada perdanya. Saya kira begitu. Tapi sepanjang itu internal PDAM, itulah yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 itu mengatakan direktur itu menguasai kekayaan perusahaan. Kalau di ASEAN kan SKPD kan kuasa pengguna anggaran. Nah itu bedanya itu. Disitulah kewenangan direktur bisa mengangkat dan memberhentikan karyawan. Nah, saya kira itu memang yang perlu sebenarnya dipahami oleh banyak kalangan. Karena kadang-kadang karena ketidakpahaman saja. Ada dua. Terus kan ini ternyata tadi ini kan saya mendengar bahwa Pak Ustadz ini
memang mungkin tidak di situ, tapi mau ikut kontestasi tahun 2024 ke depan. Ya kira-kira apa yang mimpi-mimpi kita itu yang bisa kita sumbangkan ke daerah ini, yang memberikan kira-kira sehingga keberadaan kita di situ memberikan semacam manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Iya, jadi kan tentu tidak dapat dari posisi kita sebagai anggota DPR. Ya, posisi kita kan sebagai badan legislasi, kemudian pengawasan dan pelanggaran, gitu kan. Jadi kemudian di sini juga kita ini kan sebagai perwakilan dari masyarakat, tugas pokok itu kan bagaimana kita mengadvokasi aspirasi dari masyarakat. Kan tidak semua persoalan-persoalan di tengah masyarakat itu bisa diidentifikasi oleh pemerintah. Biasanya itu justru lewat perwakilannya disampaikan, persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ya. Dengan demikian maka itu harapan-harapan kita bahwa kita bisa menyambungkan aspirasi dari masyarakat di pemerintah, bahwa di sana ada persoalan seperti ini, di sini ada persoalan begini kan gitu. Makanya itu yang memotivasi kami masuk kembali, karena daerah kita ini sangat luar biasa dan tentu menjadi tanggung jawab kita semua. Apalagi ini sangat penting ini bulan Agustus, kita membuka kembali semangat 45 kita untuk membangun daerah kita, untuk mengisi kemerdekaan kita ini. Intinya ya, kita mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita mengisi kemerdekaan ini, mari kita mengisi kemerdekaan ini dengan membangun daerah kita. Karena Kolaka Utara ini saya membayangkan ke depan 10 tahun ke depan itu sudah umumnya sangat luar biasa, tetapi itu harus diantisipasi berbagai macam hal. Karena apa tagline-nya untuk tahun 2024 ini ke depan? Tagline-nya ya perubahan adalah satu keniscayaan. Makanya mari kita berubah kepada yang lebih baik. Jadi itu saja. Jadi perubahan adalah suatu keniscayaan, mari kita berubah kepada lebih baik. Ya. Suatu keniscayaan. Senang tidak senang kita harus berubah, maka berubahlah menjadi lebih baik. Itu tagline-nya ya. Luar biasa pemirsa. Saya kira walaupun bincang-bincang singkat ini kita bincang santai saja, tetapi saya yakin penuh dengan makna. Mudah-mudahan insya Allah kita doakan Pak Ustadz, Pak Haji, karena sudah berniat untuk maju ke depan tahun 2024 menjadi kontestan calon legislatif. Ya, semoga masyarakat bisa melihat dan memberikan pilihannya berdasarkan hati nurani, jadi tidak ada paksaan. Yang jelasnya juga kita ini memang belum ada, bukan forum kampanye, ini hanya kita tentu memperkenalkan diri, karena tidak boleh kita sembunyi-sembunyi. Tidak bisa. Ini kan belum ada penetapan, belum ada nomor urut, jadi tidak ada ya saya kira harapan kita insya Allah semoga melalui media ini, podcast ini, kita saling memberikan masukan, saling berharaplah, kita mengharap kepada hal yang lebih baik di masa yang akan datang. Prinsip kita hari ini atau saat ini, kita harus lebih baik daripada kemarin, dan insya Allah kita song-song hari esok lebih baik daripada saat ini. Intinya kita ini bukan pemilik masa lalu, kita hanya pemilik masa depan. Untuk itu sekali lagi, ke depan adalah lebih baik daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.